Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita beribadah kembali hari ini. Saya percaya sukacita yang daripada Tuhan memenuhi setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur memiliki Tuhan, memiliki Raja, memiliki Bapa, memiliki sahabat seperti Engkau yang menerima kami apa adanya dan mengubahkan setiap kejelekan yang ada dalam kehidupan kami, setiap karakter yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia, Engkau sabar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau menyembah, kami mau menaikkan pujian, kami mau menaikkan pengagungan, hormat hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terimalah Tuhan setiap sembah syukur kami Tuhan, jadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu 1-2 menit. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ingat kebaikannya, kita ingat pertolongannya, kita ingat kasih setianya dalam kehidupan kita. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur, mari percaya kepada Dia. Sebab Dia baik, selama-lamanya Dia baik. Dia Tuhan yang tidak berubah. Kebaikannya melimpah atas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Oh
Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya,
dalam kasih setia-Mu Tuhan. Ketika kami mencari, kami menemukan wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hidup kami diberkati. Kami percaya hidup kami dipulihkan. Kami percaya hidup kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar hati-Mu Engkau nyatakan buat setiap kami. Kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh arahan-Mu Tuhan. Kami butuh ketetapan-ketetapan-Mu yang Engkau rindu kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh, kami perlu. Sehingga kami mengalami kemenangan dalam hidup ini Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu, urapi. Pakai luar biasa Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan Tuhan menyembuhkan setiap hidup kami. Memulihkan setiap hidup kami. Memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, satu kata daripada-Mu sanggup membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, pujian hanya bagi Engkau. Amin. Namaya Rabashka namaya Rabaya. Shanamaya Rabaya Rabaya. Namaya Rabashka namaya. Shanamaya Rabaya. Bapak terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan. Kau yang berbicara atas kami. Kau yang mengurapi atas kami Tuhan. Dan kota Malang Tuhan Yesus. Ada gebrakan ilahi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sesuatu perubahan yang terjadi Tuhan di kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan. Siang hari ini Tuhan Yesus. Bahwa siapapun yang mendengarnya, siapapun yang melihatnya Tuhan. Terbuka hatinya Tuhan. Untuk terus mengikut Engkau Tuhan. Terus mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus berbicara atas kami Tuhan. Dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara. Bahwa satu hal ketika kemarin saya ada di tempat ini. Dan saya duduk di sini Saudara. Ada satu kata Saudara. Ada satu kata yang dalam hati saya. Itu membuat saya benar-benar ternyuh gitu ya. Tuhan taruh di hati saya tentang satu kata ini Saudara. Gebrakan Saudara. Saya nggak tahu Saudara apa yang digumulkan setiap masing-masing pribadi lepas pribadi di kota ini Saudara. Tetapi satu hal, ada satu kata itu Saudara dalam muncul dalam hati saya. Itu gebrakan Saudara. Saya nggak ngerti Saudara pergumulan Saudara apa, saya nggak ngerti Saudara tantangan yang Saudara hadapi hari-hari ini apa Saudara. Tetapi dalam nama Yesus saya mau katakan, mulai Saudara ambil kata itu Saudara. Ada gebrakan roh saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Gebrakan roh yang mendorong Bapak Ibu Saudara untuk masuk ke dimensinya Tuhan. Buat siang hari ini Saudara, saya berdoa Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan buat siang hari ini? Roh Kudus jelas sampaikan di Roma Saudara. Saudara boleh buka Saudara Alkitab Saudara. Di Roma 8 ayatnya yang ke-31 Saudara. Saya tunggu semuanya yang di rumah, yang menonton online Saudara. Kita buka di Roma 8 ayatnya yang ke-31. Judulnya apa Bapak Ibu Saudara? Tentang keyakinan iman Saudara. Saudara mau gebrakan sama Tuhan, saudara mau gebrakan Tuhan, saudara terjadi dalam hidup saudara. Saudara harus yakin dulu Saudara. Saudara harus yakin dulu Saudara. Sekali lagi saudara harus yakin dulu Saudara. Kenapa Saudara? Percuma saudara dapat pesan Tuhan, percuma dapat sesuatu daripada Tuhan, percuma saudara dapat sesuatu yang mungkin saudara mimpi saudara, pewahyuan saudara, tapi saudara tidak yakin Saudara. Itu tidak akan terima Saudara. Tapi siang hari ini saudara, katakan bahwa dalam hati saudara, saya harus yakin. Saya harus yakin. Kenapa saudara saya mau katakan saudara? Bahwa judulnya ini sudah jelas saudara bahwa tentang keyakinan iman saudara. Kalau saudara tidak yakin saudara, Alkitab mencatat saudara. Orang yang bimbang hatinya, itu tidak akan dapat apa-apa. Haleluya saudara. Orang yang bimbang hati, orang yang bimbang saudara, mau berjalan A, B,
bimbang saudara, mau kemana padahal sudah dapat pesan Tuhan mungkin. Padahal sudah dapat mimpi, padahal sudah dapat wahyuan, mungkin hamba Tuhan yang besar pun menubuatkan saudara. Tetapi saudara, orang yang bimbang hatinya, itu tidak akan dapat apa-apa saudara. Terombang ambing itu tidak akan dapat apa-apa saudara. Saya belajar saudara, di mentoring sama bapak rohani saya saudara. Mungkin bapak ibu saudara mungkin banyak tahu, mungkin juga sering khotbah di sini saudara. Tentang iman saudara. Iman itu tidak bergantung saudara, sama katakan tidak bergantung sama manusia saudara. Tidak bergantung sama latar belakang saudara, tidak saudara. Tetapi sungguh-sungguh murni, kita diproses sama Tuhan murni, iman kita murni sama hanya kepada Yesus. Baik, pertama saudara kita mau kembali lagi ke firman Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-31 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Sekali lagi saya mau katakan, firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita saudara? Hari-hari ini saudara, kalau dinubuatkan tentang hamba-hamba Tuhan tentang 2021 saudara, itu banyak terjadi kegoncangan demi kegoncangan saudara. Banyak terjadi bencana. Bahkan hambanya juga sampaikan bahwa badai besar saudara. Badai besar di sini berbicara bukan hanya soal bencana alam, no saudara. Tetapi badai besar ini bisa terjadi. Badai ekonomi bisa, badai mungkin keluarga saudara. Banyak hal saudara. Nah saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita saudara sama-sama di pihaknya Tuhan atau tidak saudara? Mari cek hati kita saudara. Atau mungkin saudara, bahkan justru tantangan semakin besar saudara. Rohani semakin drop saudara. Jangan sampai saudara. Saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, goncangan semakin besar, kasih karunia Tuhan semakin besar saudara. Haleluya, tergantung kita saudara. Bagaimana, apakah kita saudara menjadi kawannya Tuhan atau lawan saudara? Kalau kita sudah dapat pesan Tuhan, sudah dapat wahyuan, dapat nubuatan saudara, seharusnya kita benar-benar masuk di dalamnya saudara. Nah firman Tuhan saudara, garis bawahi kata Allah di pihak kita. Mari saudara cross check hati Bapak Ibu saudara, bahwa tantangan ada, goncangan semakin besar saudara. Cross check dalam hati kita saudara. Apakah ini kita posisinya itu sudah benar-benar kita ini di pihaknya Tuhan, atau kita menjadi lawannya Tuhan saudara. Bahwa Alkitab mencatat saudara, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara tahu bahwa dunia diciptakan itu siapa saudara? Oleh karena Tuhan saudara. Semuanya, seisi semuanya oleh karena Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat nama kita pun saudara. Tuhan tahu saudara, sebelum dunia dijadikan saudara. Saya percaya bahwa dengan itu semua Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian. Itu membuat iman kita semakin kita benar-benar teguh di dalam Tuhan. Jangan saudara ada tantangan saudara, semakin sukar, semakin susah saudara, 2021 saudara, hati saudara tawar saudara. Hati saudara mulai bahkan mungkin keterbatasan kita untuk ibadah pun saudara. Keterbatasan kita untuk ibadah pun saudara diatur pemerintah bagaimana untuk online segala macam. Tetapi biarlah dalam nama Yesus kita mendapatkan Tuhan saudara. Kita benar-benar mendapatkan Yesus saudara. Karena itu jaminan saudara. Karena itu pegangan saudara. Amin saudara. Haleluya. Karena saudara mau siapa lagi saudara? Saudara mungkin bergantung, mungkin masih muda, mungkin bergantung sama orang tua saudara. Mungkin saudara yang sedang bekerja bergantung dengan pekerjaan saudara. Enggak, saya mau katakan saudara. Hingga akhirnya semua pemurnian itu saudara akan terjadi saudara. Dan sungguh-sungguh yang tak tergoncangkan itu hanya kerajaan Allah. Haleluya saudara. Bagaimana kita benar-benar kita nih, saya mau katakan kita nih warga kerajaan Allah. Kalau saya di mentoring saudara, kakak bapak rohani saya sering katakan ke sorga saudara. Ya semua kita tertuju sama sorga saudara. Ekonomi goncangan sebegitu rupa saudara.
Bencana alam sebegitu rupa tuh, saudara. Tetapi satu hal, saudara. Kita ikut ekonomi surga. Saudara. Haleluya. Ekonomi surga, saudara. Tidak terpengaruh sama katakan, saudara. Mau bagaimana, yang penting hati kita sama Tuhan. Saudara, percuma saudara memiliki segala sesuatunya di dalam dunia ini, saudara. Tapi saudara kehilangan esensi yang utama, saudara, tentang keselamatan, saudara. Itu percuma, saudara. Nah, kita hidup ini cuma sementara. Mau bertahan mau berapa lama, saudara? Mau awet-awetan hidup, saudara, dengan produk-produk yang obat-obatan supaya kita sehat, supaya kita awet muda, saudara. Sampai bahkan, saudara, operasi plastik mungkin supaya kelihatan fresh, kelihatan muda. Tapi enggak, saudara. Mau bertahan berapa lama, saudara? Hingga akhirnya, saudara, kita masuk dalam kekekalan, saudara. Yang itu, saudara, itu esensi yang terpenting, saudara. Bahwa saudara, hari-hari ini saudara, bahkan tahun yang lalu sampai sekarang pun masih kita ngalamin yang namanya corona, saudara. Pandemi, saudara. Tetapi saya di mentoring, saudara, saya teringat, saudara, bahwa wabah ini, saudara, itu bisa dilalukan kalau kita ada pendamaian sama Tuhan. Pendamaian, saudara. Jangan sampai lupa itu, saudara. Kita menguduskan hati kita, menguduskan hidup kita, harus ada pendamaian. Saudara mulai berdamai. Saudara mulai berdamai. Karena hari-hari ini waktu ini singkat, saudara. Saudara nggak usah saudara panas hati, saudara nggak usah saudara dendam, saudara harus belajar untuk relakan saja, saudara. Karena hari-hari ini singkat, saudara. Haleluya. Karena benar-benar kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan itu kita menjadi pendengar dan pelaku, saudara. Kalau enggak, saudara, pondasi kita ini enggak kuat, saudara. Pondasi kita ini enggak kuat, saudara. Saudara mau menjadi pendengar tok, saudara enggak kuat, saudara. Saudara harus belajar untuk melangkah, saudara. Karena sebab itu, saudara, judulnya di sini, saudara, tentang keyakinan iman, saudara. Saudara harus pegang itu, saudara. Goncangan semakin besar, seharusnya kita semakin kuat pegang Yesus, saudara. Amin. Semakin kita berharap sama Yesus, saudara. Semakin kita intim sama Yesus, semakin kita mendekat sama Yesus, saudara. Haleluya, saudara. Saya berdoa, saudara, malang, saudara, terjadi gebrakan rohani, saudara. Terjadi benar-benar, saudara, ketika menyembah Tuhan, sesuatu besar terjadi, saudara. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Nah, satu hal, saudara. Tuhan tanya, saudara. Apa kita di pihaknya Tuhan atau menjadi lawan Tuhan? Kita bisa cek hati kita, saudara. Wah, hari-hari ini, saudara, roh saudara bagaimana sama Tuhan? Hati saudara bagaimana sama Tuhan? Saya berdoa, saudara, buat Malang, buat sekitarnya, saudara. Bahwa kondisi seperti ini kita semakin, oh Tuhan. Semakin intim sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Karena itu pegangan dan itu jaminan, saudara. Haleluya. Lanjut, saudara. Ayat yang ke-32. Ia yang menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya, saudara. Ini jaminan, saudara, bahwa Yesus, saudara, sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, saudara. Bahkan sampai nyawanya mati bagi kita, saudara. Alkitab mencatat bagaimanakah mungkin, saudara, Dia enggak berikan segala sesuatunya, saudara. Kembali lagi, saudara. Kita mantep gak, saudara? Kita mantep gak iring Tuhan? Kita mantep gak kerjakan apa yang Tuhan mau, saudara? Kalau benar-benar kita yakin kita mantap, saudara, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, percepatan terjadi, saudara. Percepatan terjadi, saudara. Saya berbicara tempat ini, saudara, saya dilatih tentang iman, saudara. Mentor saya katakan, kamu harus ambil mobil, misalkan, saudara. Saya belajar taat, saudara. Yang gak gantung, saudara. Kalau rekan-rekan di sini mungkin ada yang tahu, saudara, bisnis. Bahkan sampai saya pernah, saudara, ketika saya ambil mobil, saudara, suatu ketika, saudara, saya tidak bisa jualan, saudara. Jualan itu stop, saudara. 9 bulan dan cicilan mobil itu harus terus
terus ada. Iya, saudara, nggak mungkin bilang, "Sik bro, tunggu sebentar bro, kondisi seperti ini, wis." Tapi terus saudara, waktu itu saudara, itu belum corona. Waktu itu saudara. Dan ketika saudara, akhirnya saya jalanin, saya berdiri di tempat ini, saya tuh dulunya driver saudara. Sopir saudara. Saya kerjakan itu saudara. Saya nggak malu, nah ngapain malu? Mencuri itu yang malu saudara. Ngemis sama orang itu yang malu saudara. Saya mau katakan saudara, kalau kita punya iman saudara, jangan ngemis saudara. Amin. Jangan ngemis saudara. Berharap sama Tuhan saudara. Saudara menangis, saudara bergumul sama Tuhan saudara. Kalaupun Tuhan nanti gerakkan orang itu terserah Tuhan. Waktu itu saudara, mentor saya kata kamu harus ambil mobil, dan ketika tantangan itu saudara, masalah itu jadi dalam hidup saya saudara, saya nggak bisa bayar saudara. Yang pasti saudara, kalau nggak bisa bayar itu saudara, berapa bulan itu pasti didatangin tamu kehormatan saudara. Debt collector saudara. Datangin saudara, datang. Kasih waktu, saya bilang, kalau ada saya pasti bayar. Ini kondisinya waktu itu tentang kebijakan dari pemerintah tidak bisa impor waktu itu saudara. Karena barang yang saya jual nih, tidak ada barang di Indonesia yang produksi saudara, harus impor saudara. Dan ketika impor ada kebijakan dan stop, barang langka segala macam, saya nggak bisa jualan, saya banting setir, saya jadi driver saudara. Dan satu hal saudara, apakah saya kecewa saudara? Saya komplain sama bapak rohani saya saudara. Katanya suruh ngambil mobil saudara. Itu mobil ternyata sukses saudara, diambil saudara. Enggak saudara, enggak ada. Bahkan justru saya harus tetap melayani Tuhan saudara. Mungkin omongan orang segala macam, ya harus terima. Harus belajar, yes percaya, harus terima saudara. Dan lucunya ketika itu saudara, saya tetap saudara, saya sampai akhir saudara. Ketika orang itu datang mengambil mobil gitu saudara, saya sama istri saya benar-benar, saya sama istri sepakat berdoa saudara. Berdoa sama Tuhan dan ambil puasa Esther saudara. Gak makan, gak minum saudara. 3 hari lamanya benar-benar kita doa sama Tuhan, dan ya surprise saja saudara. Ketika hari H saudara, waktu sebelum orang itu datang saudara, saya sama istri saya bikin es saudara. Es buah saudara. Wah itu enak segernya kalau saudara puasa tuh saudara ya. Selesai puasa saudara buka itu, waduh manis itu, seperti haleluya saudara. Dan ketika itu saudara, orang itu datang saudara. Debt collector itu datang ke rumah saudara. Dan sudah janjian saudara. Sudah janjian untuk ngambil mobil. Dan saya gak bisa bayar saudara. Dan ketika itu saudara, kita doa sama Tuhan, kita bergumul sama Tuhan, tetap kita kerjakan. Tetap kita benar-benar, wes Tuhan, minta mujizat sama Tuhan. Saya nggak ngemis, kita nggak ngemis minta tolong, enggak saudara. Hanya kepada Yesus. Dan ketika orang itu datang, saya bilang sama orang itu, Mas, saya sama istri saya mau doa dulu. Kamar saudara, Mas silakan Mas. Sebelum kita masuk, saya sediakan es yang saya bikin. Mas monggo, dinikmati dulu. Saya masuk di dalam kamar, saya doa sama istri saya. Doa menyembah basaro, tiba-tiba ada telepon berbunyi saudara. Selesai doa, pas selesai doa ada telepon berbunyi saudara. Apakah yang saudara harapkan saudara? Mungkin saudara harapkan, wah ini mujizat ini. Betul saudara? Wah ini jawaban ini saudara. Aku wis doa, wis gak makan, wis bener-bener puasa, bener-bener minta sama Tuhan. Ini jawaban saudara. Kok bahasanya kok mirip Jawa Timuran saudara. Saya baru berapa hari di sini, saya suka gitu ya. Kota Malang ini saya suka saudara. Suasananya mirip Jogja saudara. Jualan-jualan di pinggir-pinggir, jadi orang-orang juga ramah saudara. Suka saudara. Dan saya tinggal di rumah mujizat dari Bapak rohani saya saudara. Gak bayar ya. Semua karena Tuhan. Haleluya. Yang ketika saudara bunyi telepon itu saudara, saya kaget saudara. Waduh, teman saya saudara. Teman pelayanan saya. Dan notabene itu cuman telepon saya saudara. Saya pikir saudara, dalam pikiran saya saudara. Dalam pikiran saya itu, bro, saya digerakkan Tuhan bro.
Aku harus nabur ke kamu bro. Saya mungkin dalam pikiran seperti itu bro. Itu, saudara, saya pemikiran seperti itu saudara. Dan ketika itu saudara, ketika bunyi telepon itu, orang itu ngomong sama saya. Bro, kamu lagi di mana bro? Aku lagi di rumah bro. Ini. Oh, ya wes nanti aku tak kesana. Begitu saudara. Dan ketika ketemu juga saudara, dalam hati saya, gak ada saudara. Dan akhirnya mobil itu sukses diambil saudara. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Apakah iman kita kandas saudara? Apakah saya mau berhenti berharap sama Tuhan? Apakah saya enggak saudara. Tapi satu hal saudara. Makanya ikut Tuhan tuh iman tuh harus murni. Amin. Ikut Tuhan tuh iman tuh harus murni saudara. Gak usah jaga saudara. Amin. Nggak usah jaga, kakak rohani seperti ini, bapak rohani seperti ini, bapak pendeta seperti ini, segala. Enggak, saudara. Saudara belajar sendiri sama Tuhan. Amin. Saudara belajar sendiri sama Tuhan, ngalamin Tuhan sendiri, saudara. Jangan ngemis, saudara. Jangan minta-minta, saudara. Karena saya ngalamin, saudara. Pertolongan Tuhan itu di luar pikiran saya. Tidak bisa saudara selami rencana Tuhan itu tidak bisa. Tidak bisa saudara benar-benar ternyata begini-begini, belum tentu. Saudara. Sungguh-sungguh dalam Tuhan pun belum tentu saudara nggak ada masalah saudara. Bahkan justru saya sering mendengar saudara ketika saya melayani anak-anak muda saudara. Mereka masuk di dalam persekutuan dan mereka saudara menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Benar-benar dekat sama Tuhan, kembali sama Tuhan. Tantangan malah semakin besar. Supaya apa? Menguji iman kita. Kita ikut Tuhan tuh mau berkatnya atau benar-benar kita murni, saudara. Nah, hari-hari ini semua diuji, saudara. Amin. Semua diuji, saudara. Maka kita ikut Tuhan tuh benar-benar kita cari hadirat Tuhan, nama Tuhan saja, wis. Wah, soal berkat, soal apapun saudara itu bonus, saudara. Dan itu terserah waktunya Tuhan. Haleluya. Kembali ke firman, saudara. Roma 8 ayatnya yang ke-34. Kembali ke firman saudara. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35 sama-sama 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Yang pertama apa saudara? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari apa saudara? Kasih Allah. Amin saudara. Ada jaminan, semua katakan saudara. Ada jaminan saudara. Saya teringat saudara ketika dulu saudara, saya waktu driver online saya juga digerakkan Tuhan. Ketika benar-benar mepet saudara, saya kerjakan driver online itu saudara, saya benar-benar jujur saudara. Saya, Tuhan aku mau hidup lurus, benar sama Tuhan. Kalau ada tawaran-tawaran saudara di luar sana saudara, kamu pakai ini loh bro, pakai caranya pakai, kalau dulu namanya ada fake GPS. Itu kayak GPS palsu saudara. Mobil saudara di sini saudara, di dalam aplikasi itu bisa bergerak saudara. Bisa muter cari ini sendiri saudara. Dan bisa ditembak, maksudnya ditembak itu bukan diisi pistol, ditembak mobilnya, enggak saudara. Tetapi saudara, orderan itu bisa masuk, itu yang namanya ditembak saudara. Orderan itu bisa masuk di aplikasi kita dengan fake GPS itu saudara. Ada tawaran itu saudara. Dan itu saudara, saya enggak lakukan itu saudara. Saya benar-benar murni sama Tuhan, bahkan sampai saudara saya pernah ditilang juga pernah saudara. Karena di bandara, waktu di depan bandara saya jalan pelan-pelan,
Memang nggak boleh stop, saudara. Jalan pelan-pelan, saya berhenti sebentar, saudara. Ternyata polisi itu di belakang, saudara. Akhirnya saudara saya sudah benar-benar setiap hari itu jarang yang namanya tutup poin. Tutup poin itu belajar sedikit tentang driver online, saudara ya. Karena apa, saudara? Tutup poin itu pencapaian final, saudara. Dapat bonus yang semua satu hari itu bisa dapat. Dan saya jarang sekali dapat, saudara. Kalaupun dapat, saudara, itu cuma malam minggu, saudara. Saya kerja dari pagi sampai pulang kadang-kadang setengah satunya bukan siang, saudara. Setengah satu malam. Kalau ada pelayanan, kerjakan pelayanan, saudara. Ya doa-doa, saudara. Sampai kadang setengah dua, sampai pernah sekali, saudara. Saya nganter sampai setengah tiga pagi, saudara. Nganter waktu itu ke Jogja, dari Jogja ke Wonosari, ke Gunung Kidul. Itu posisinya naik, saudara. Dan singkat cerita, saya digerakkan sama Tuhan. Seberapapun hasil kamu paling tidak kasih satu nasi bungkus di jalan. Dan saya kerjakan itu, saudara, ketika saya driver online, saudara. Setiap hari, saudara. Mau satu pun selesai pelayanan saya kerjakan, saudara. Mau dapat satu, mau dapat dua, kerjakan, saudara. Saya bersyukur tuh, saudara, tempat ini, saudara. Nah, kemarin ketemu sama Bapak Hakim gitu ya. Dan beliau sampaikan memberikan makan itu sejak 2003. Uangnya siapa, saudara? Bahwa kita kaya, saudara. Amin. Dan saya melihat, saudara, kesaksian-kesaksian beliau, saudara. Saya diberkati, saudara. Dan ketika itu saya belajar untuk, Tuhan, pesanmu Tuhan, Yesus, belajar taat. Nah, ketika, saudara, saya pernah satu ketika saya ketemu sama orang yang nggak pakai baju, saudara. Orang gila, malam-malam saya biasanya ngasih itu jam setengah 12, jam 12 malam saya selesai trip, saudara. Capek, saudara, saya beli, biasanya malam tuh ya. Saya beli sate, saya beri yang terbaik, semua minum, semua saya beli dengan keadaan terbatas. Waktu itu terbatas, saudara. Dan ketika setiap hari saya lakukan dan suatu ketika ketemu sama orang gila, saudara. Orang gila ini dia lagi tidur di pinggir jalan, saudara. Gak pakai baju, saudara, dia pakai celana. Nah, malam-malam, saudara, saya kasih makanan, saudara. Nah, Roh Kudus itu ngomong dalam hati saya, saudara. Itu kedinginan, kasih baju. Saya sempat masuk dalam mobil ketika saya kasih makanan, saya masuk dalam mobil, saya mau jalan, Roh Kudus sampaikan, kasih baju. Saya cuma pakai baju tok, saudara, satu, saudara. Oh, syukur-syukur ada jaket, saudara. Saya nggak pakai apa-apa, saudara. Maksudnya nggak pakai apa-apa ya, maksudnya pakai celana pakai, saudara. Maksudnya cuma satu baju, saudara. Dan ketika Roh Kudus, saudara, minta saya kasih baju sama orang itu, saudara. Malam-malam, saudara. Kadang-kadang Tuhan minta tuh satu hal yang berbeda, saudara. Saya belajar taat, saudara. Saya belajar taat, Tuhan. Sudah, saya lepas baju saya, kasihkan. Saya masuk dalam mobil, saudara. Saya langsung tancap, saudara. Karena gak pakai baju, saudara. Dan ketika sampai rumah, saudara, apa yang terjadi, saudara, kalau istri saya lihat, saudara. Suami pulang malam, saudara, gak pakai baju, saudara. Mungkin, saudara, penghakiman itu muncul, saudara. Ketika itu, saudara, sebelum istri saya bertanya, saudara, saya harus cepat-cepat masuk dulu, saudara. Baru ngobrol, saudara. Mama, masuk dulu, ma. Baru nanti cerita, ma. Jangan ngomong dulu, ma. Yang penting saya harus masuk dulu, saudara. Karena malam-malam, saudara, haleluya, saudara. Kamu belajar mau taat, saudara. Bahkan mungkin, saudara, harga diri saya mungkin, saudara. Ya mungkin harga diri, ya mungkin malam-malam, ya puji Tuhan, saudara. Tuhan minta malam, saudara. Waktu itu, saudara. Ketemu, saudara, siang, saudara. Saya pernah juga ketemu siang, saudara. Orang gila, saudara. Perempuan, saudara. Bener-bener bleng, saudara. Gak ada pakai baju, gak pakai celana. Saya gak berbicara porno, enggak, saudara. Ini saya mau sampaikan bahwa benar-benar kita belajar apa yang Roh Kudus taruh, saudara-saudara kerjakan, saudara.
Nah ketika itu saya papasan saudara dengan orang gila itu saudara. Orang itu bawa batu saudara, ibu-ibu saudara, ngamuk marah-marah. Di pinggir jalan tuh orang-orang mau dilempar gini saudara. Posisi motor-motor pada minggir-minggir semua saudara. Saya papasan saudara. Saya papasan set gitu saudara. Roh Kudus taruh, kamu kasih jaketmu kamu kasih. Dan ketika itu saudara, saya putar balik saudara. Saya putar balik supaya biar bisa papasan saudara. Biar bisa face to face saudara. Hadapi orang gila sedang ngamuk-ngamuk, ibu-ibu saudara. Kamu harus kasih baju. Kamu harus jaketmu lepas. Roh Kudus bilang jaketmu lepas kamu kasih. Nah ketika itu saudara, hadapan saya pakai motor pelayanan saudara. Dan ibu itu bawa batu saudara. Bawa batu kecil pertama. Batu kecil jalan saudara. Ketemu dengan saya face to face saudara. Saya bilang, saya lepas jaket saya. Saya nggak mau lihat atas bawah saudara. Benar-benar saya fokus matanya. Tatap matanya tajam-tajam. Saya bilang, ibu pakai. Saya bilang gitu kan. Dalam nama Yesus pakai. Saya bilang gitu saudara. Dengan otoritas saudara. Saya benar-benar paksa ibu. Karena ibu ngamuk-ngamuk saudara. Ibu itu semakin marah saudara. Ibu semakin marah, dia lihat kanan kiri saudara. Di kanannya itu ada batu besar saudara. Haleluya saudara. Saya sudah agak-agak mundur saudara. Sudah ancang-ancang saudara. Ancang-ancang begini saudara. Ibu sudah ambil batu nih, hampir sebesar segini saudara. Oh sudah mau, ini saya bilang dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus keluar. Saya tengking itu saudara. Saya tengking itu saudara. Dalam nama Yesus keluar. Ibu sudah semakin dekat, saya juga semakin mundur saudara. Haleluya itu saudara. Dan ketika itu saudara, motor-motor semua udah menyingkir saudara. Ini kayak benar-benar pertarungan di ring gitu ya saudara. Orang-orang pada nonton saudara. Dan kita dalam nama Yesus saya teriak itu saudara. Saya nggak malu saudara. Saya deklarasi kuasa Tuhan. Saudara. Dan ketika itu saya bilang dalam nama Yesus keluar. Saudara. Dan ada satu pertanyaan saudara. Yang membuat saya syok saudara. Ibu itu tanya sama saya saudara. Kaget. Hah? Keluar kemana? Astaga saudara. Saya juga bingung saudara mau jawab apa saudara. Keluar. Hah? Keluar kemana? Gitu kan. Haleluya saya bilang. Saya nggak ngerti harus jawab apa. Saudara. Pokoknya keluar saya bilang saudara. Kamu keluar pokoknya saya bilang. Haleluya saudara. Ibu itu saudara terima jaketnya saya saudara. Dan ketika itu saudara jaketnya saya itu dilempar saudara ke tengah jalan saudara. Lempar dia tambah marah saudara. Haleluya. Di hadapan ketika papasan begini kan otomatis saya sudah dilewati. Tetapi motor pelayanan di belakang saya saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus. Jangan saudara jangan itu ibunya tuh pukul atau tendang atau apa saudara. Oh bisa jadi lempar di motor saudara. Tapi satu hal bahwa saya mau sampaikan saudara, harus belajar benar-benar yakin saudara. Di dalam hidup saudara, hadapi tantangan yang Tuhan izinkan saudara. Belajar percaya, mau keputusan mau bagaimana, yang penting kita melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Ibu itu saudara, tidak jadi sembuh saudara. Tambah ngamuk saudara. Tambah pergi saudara. Saya bilang, yang penting saya mau belajar taat aja. Taat apa yang Tuhan mau aja. Haleluya. Masa percaya di tempat ini pun Tuhan taruh juga belajar untuk sebuah ketaatan. Sebuah ketaatan saudara. Ketika saudara bisa taat itu saudara harus yakin dulu. Saudara harus percaya dulu. Mbak Abraham saudara. Waktu itu namanya Abram saudara. Dia terima janji Tuhan. Tuhan ngomong sama dia. Sama Abram waktu itu saudara. Kenapa Tuhan ngomong di tahun yang ke-99 tentang anak saudara. Roh Kudus taruh saudara. Kadang-kadang Tuhan ngomong tuh di saat-saat yang benar-benar tidak mungkin saudara. Itu Tuhan hadir. Tuhan berbicara. Ada perjanjian. Ada perkataan Tuhan ketika segala sesuatu yang tidak mungkin saudara. Bahkan justru ada perkenanan saudara. Firman Tuhan itu turun saudara. Tergantung kita mau tangkap dengan yakin apa enggak. Haleluya. Alkitab mencatat jelas sekali saudara, lengkap sekali dan sempurna. Saya ulangi lagi saudara, siapakah ayat yang ke-35? Siapakah
yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Haleluya saudara. Paulus menulis ini, Paulus juga ngalamin saudara. Tidak ada tuh di Alkitab Paulus ngomong, aku salah memilih Tuhan ini. Aku salah ikut Tuhan ini. Kok banyak tantangan, banyak masalah saudara. Bahkan sampai maut itu saudara. Dia berjalan sama-sama dengan maut saudara. Mengiringi dia. Haleluya. Dan Paulus tidak ada tuh ngomong saudara. Aku salah ikut Tuhan, ya aku salah ikut Tuhan. Bahkan sampai dia sakit pun saudara. 3 kali dia minta sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Mau kuasa Tuhan sempurna saudara. Amin. Mau kuasa Tuhan sempurna. Saudara harus minta saudara. Kita menyadari kita ini terbatas. Kadang-kadang saudara kita doa minta Tuhan jawab. Kita minta Tuhan jawab, Tuhan beri sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, Paulus saudara, rasul yang luar biasa pun saudara, minta sampai 3 kali. Bahkan Tuhan tidak jawab tuh. Maaf, bukan Tuhan tidak jawab sesuai dengan apa yang Paulus minta. Tapi tetap Tuhan jawab. Tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan sempurna. Haleluya. Tapi satu hal bahwa mari hari-hari ini miliki iman. Saudara. Ada gebrakan di Malang saudara-saudara. Benar-benar miliki iman yang berbeda. Saudara. Maksudnya tambahkan dalam iman saudara. Keyakinan saudara. Supaya apa saudara? Supaya segala sesuatu yang Tuhan sampaikan dalam hidup saudara. Saudara alami percepatan. Saudara. Haleluya. Amin saudara. Alami percepatan, alami pemulihan. Saudara harus mantap dulu. Saudara harus di pihaknya Tuhan. Jangan saudara menyimpang ke kanan ke kiri saudara. Di pihaknya Tuhan. Goncangan tambah besar tetap di pihaknya Tuhan. Tetap ikut maunya Tuhan. Apa yang Tuhan bilang saudara, kerjakan saudara. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus itu yang apa saudara? Membuat roh kita tuh hidup. Amin. Pesan Tuhan kita kerjakan tuh membuat roh kita tuh hidup. Tantangan demi tantangan membuat kita roh hidup. Karena apa? Kita di pihaknya Tuhan dengan kita percaya sama Tuhan. Amin saudara. Ada jaminan saudara. Sekali lagi saya mau katakan ada jaminan di dalam Tuhan. Saudara tidak usah takut dengan kegoncangan. Saudara tidak usah takut dengan kengerian yang akan terjadi saudara. Tapi harus belajar posisi kita di hadapan Tuhan itu bagaimana. Kalau kita posisi kita benar di hadapan Tuhan. Kita ikut Tuhan. Kita di pihaknya Tuhan. Firman Tuhan ini jaminan. Amin. Bukan manusia saudara yang jamin saudara. Yesus. Yesus yang jamin. Kalau Yesus yang jamin saya percaya saudara. Alkitab juga mengatakan saudara. Kalau Tuhan yang sudah membuka. Gak ada yang sanggup menutupnya. Gak ada. Tapi kalau Tuhan yang menutupnya. Gak ada yang sanggup membukanya. Haleluya. Saudara. Firman Tuhan saudara. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Mari tutup mata saudara kita responi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang bisa karuni bahasa roh, saudara berbahasa roh saudara. Saudara cross check hati kita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Atau apakah saudara iman saudara bergantung dengan hikmat manusia. Mari cross check dalam hati kita saudara. Dalam nama Yesus, karena maya rabaya. Shanamaya rabaya 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 rabaya. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita mencatat saudara. Supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia. Tetapi bergantung kepada kekuatan Allah. Jadi Tuhan Yesus. Kota Malang ini Tuhan. Shanamaya rabaya rabaya. Terima saudara. Di dalam nama Yesus saya percaya. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja saudara. Di
Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saudara buka hati saudara, buka hati saudara. Dalam nama Yesus, loncatan iman Tuhan, gebrakan iman terjadi buat Kota Malang Tuhan. Dalam nama Yesus, saya mau katakan saudara, yang sakit sembuh saudara, yang sakit sembuh Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari pegang saudara, bagian-bagian yang sakit dalam tubuhmu saudara. Dan pandang Yesus, pandang Yesus saat ini saudara. Di dalam nama Yesus, pandang Yesus. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan mulai siang hari ini Tuhan. Ada keyakinan iman Tuhan Yesus yang kau taruh Tuhan di hati kami Tuhan Yesus. Setiap Tuhan keraguan-raguan Tuhan, setiap Tuhan Yesus kebimbangan Tuhan, menyingkir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan terima dalam nama Yesus kekuatan Allah, hikmat yang daripada Allah, kesembuhan daripada Allah, dalam nama Yesus. Pemulihan, pembalian keadaan jadi dalam nama Yesus. Hanya namamu yang ditinggikan Tuhan, hanya namamu yang ditinggikan Tuhan, namamu yang ditinggikan Tuhan. Jangan lumpuh rohmu saudara, jangan lumpuh imanmu saudara dalam nama Yesus. Oh, siang hari ini bangkit, siang hari ini pegang Yesus. Mari sembah, mari sembah, mari sembah dengan iman, mari sembah dengan percaya. Yesus hari, Yesus hari. Kuasa kesembuhan jadi buat Kota Malang Tuhan. Pemulihan keadaan jadi buat kota ini Tuhan. Mari masuk di pihaknya Tuhan saudara. Mari masuk di pihaknya Tuhan saudara. Tanggalkan dosa, tanggalkan segala sesuatunya untuk mengiring Tuhan. Mari lebih lagi katakan
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan siang hari ini Tuhan Yesus Engkau sedang mengubahkan Tuhan. Atmosfer Tuhan Yesus di kota Malang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Malang Tuhan menyembah Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Kami terima kekuatan yang baru Tuhan. Semua daripadamu dan Kau layak Tuhan. Terima hormat dan kemuliaan. Dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Terus senantiasa Tuhan. Di pihak-Mu Tuhan. Ikut apa yang Kau mau. Ikut apa yang Kau katakan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Sudah diberkati saudara siang hari ini. Saya percaya saudara. Tuhan sedang kerjakan pemulihan. Demi pemulihan. Hanya satu tujuannya saudara. Tuhan sedang membedakan. Dan saya percaya anak Tuhan naik saudara. Dan untuk memuliakan nama Tuhan. Informasi saudara, pengumuman. Seperti biasa saudara setiap hari ada makanan gratis yang dibagikan saudara. Jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 3 sore di tempat ini saudara. Nanti di bawah ini saudara. Saudara bisa lihat alamatnya saudara. Saudara datang saudara. Kalau rindu saudara terima berkat saudara. Oke, kita mau tutup ibadah siang hari ini saudara. Mari saudara arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang di rumah saudara arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bukankah Tuhan yang menjamin hidupmu saudara? Bukankah Tuhan yang senantiasa menolong engkau saudara? Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi saudara beserta isinya? Dan Yesus yang sama saudara akan menyertai saudara dan saya. Kemanapun saudara melangkah, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan hanya satu tujuan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan Yesus berkat firman-Mu Tuhan. Terus kami kerjakan Tuhan. Dan Kau dapati Tuhan Yesus, kami mengenal dan memahami Tuhan. Dalam segala tantangan apapun yang Kau izinkan terjadi Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan Yesus siang hari ini Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kami. Kamu buat kami senantiasa Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itu yang Kau mau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Dan kami terima berkat-Mu. Di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama saya katakan. Amin. Haleluya.